Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang tafsir Tarbawi, yaitu ayat ketiga surah An-Nisa ayat 10. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila Kenzabrina dengan NIM 2314040031. Saya dari Tadis Matematika 23B. Masuk ke bab 1 di makalah saya, itu adalah latar belakang yang mana manusia mati tanpa membawa harta dan duniawinya. Hanya amal dan perbuatan baiklah yang menjadi bekal kehidupan selanjutnya. Harta tersebut ditinggalkan, kemudian masalah yang muncul adalah hendak diapakah harta tersebut dan apakah akan dibagikan kepada ahli waris atau diserahkan ke Bait Alma atau lembaga keuangan. Permasalahan ini muncul setelah pemilik harta telah meninggal dunia, sehingga perlu adanya solusi untuk menjawab. Kondisi pelalihan harta kekayaan terus berjalan sehingga menimbulkan sengketa waris untuk pertama kalinya yang kemudian diajukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian turunlah ayat waris, yaitu ayat 11, 12, dan 176 dalam surah An-Nisa yang menjelaskan bagian-bagian pasti furu muqaddarah dalam mewariskan. Hukum waris disyariatkan dalam Al-Quran dengan tujuan adanya ketertarikan kasih sayang, memberikan manfaat pada sanak keluarga hingga terhindar dari kesenjangan keluarga yang dapat menyebabkan perselisihan di antara mereka. Untuk rumusan masalahnya ada 4 rumusan masalah dalam makalah saya. Yang pertama, makalah saya ini dibuat untuk mengetahui ayat dan terjemahan perkata dari surah An-Nisa ayat 11. Yang kedua, ada mengetahui asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 11, dan yang ketiga menafsirkan surah An-Nisa ayat 11, dan yang keempat mengetahui nilai pendidikan atau kesimpulan terkait pendidikan. Yang pertama ada pembahasan yang pertama, yaitu ada ayat An-Nisa ayat 11 yang ini ada dilontarkan, yang mana artinya yaitu Allah mensyaratkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan untuk kedua orang tua. Bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggalkan mempunyai anak. Jika dia yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi bijaksana. Lanjut, ini ada asbabun nuzulnya. Sebenarnya ada beberapa asbabun nuzul mungkin yang saya terterakan dalam PPT saya ini, yaitu ada Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada kisah 2 orang anak perempuan Sa'ad dan tidak turun pada kisah Jabir berpegang pada cerita ini. Apalagi ketika itu Jabir belum mempunyai anak. Jawaban bagi mereka adalah ayat ini turun pada 2 kisah tersebut. Kemungkinan ia turun pertama kali pada kisah 2 anak perempuan itu, sedangkan akhir ayat itu jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. An-Nisa ayat 12. Turun pada kisah Jabir. Adapun yang dimaksud Jabir dalam kata-kata lalu turun ayat ingin mengisyaratkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anakmu. Ini terdapat di An-Nisa ayat 11. Adanya ayat tentang kalah yang bersambung dengan ayat ini
ada juga sebab ketika dari turunnya ayat ini, yaitu yang diriwayatkan Ibnu Jarir bahwa As-Sudi berkata, dulu orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuan mereka dan anak lelaki mereka yang masih kecil. Mereka hanya memberikan wasiat kepada anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman, saudara Hasan sang penyair, meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Huha dan 5 orang anak perempuan. Lalu para ahli waris laki-laki mengambil harta warisnya, maka Ummu Huha mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Turunlah ayat yang berbunyi yang berarti, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. An-Nisa ayat 11. Kemudian Allah berfirman kepada Ummu Huwa, para istri memperoleh seperti seperempat harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu menyukai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Itu ada di An-Nisa ayat 12. Selanjutnya ada penafsiran ayat. Penafsiran ayat dari beberapa tafsir, saya memilih 2 tafsir, yaitu ada tafsir Wajiz dan tafsir Tahlili. Tafsir Wajiz itu adalah setelah ayat sebelumnya menjelaskan dampak orang mengakibatkan hak orang lain. Ayat ini menjelaskan tentunya pembagian harta waris yang dijelaskan Allah secara rinci agar tidak diabaikan. Allah mensyaratkan yakni mewajibkan kepada kamu tentang pembagian harta waris untuk anak-anak kamu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau kecil, yaitu bagian seorang anak-anak apabila bersamanya dan anak perempuan, dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama untuk memperoleh warisan. Disebabkan karena membunuh pewaris atau berbeda agama, maka ia berhak memperoleh harta waris yang jumlahnya sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab memberi nafkah bagi keluarga, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 dan tidak ada bersama keduanya seorang anak laki-laki, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan ibu atau ayahnya. Itu dari tafsir Wajiz. Dan kemudian ada dari tafsir Tahlili, yaitu adapun sebab turunnya ayat ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Jabir, yang artinya, telah datang kepada Rasulullah SAW istri Sa'ad bin Rabi berkata, wahai Rasulullah, ini adalah 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Ia telah gugur dalam perang Uhud. Seluruh hartanya telah diambil pamannya dan tidak ada lagi ditinggalkan untuk mereka, sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta. Rasulullah SAW berkata, Allah akan memberikannya hukuman, maka turunkanlah ayat warisan. Ada beberapa poin yang dapat diambil nilai pendidikannya di dalam surah An-Nisa ayat 11 ini. Yang mungkin ada, yang pertama, ada keadilan dalam pembagian warisan, yaitu persamaan hak meskipun terdapat berbeda dalam porsi bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik perbedaan porsi ini memiliki hikmah yang mendalam, seperti tanggung jawab yang lebih besar bagi anak laki-laki sebagai kepala keluarga di masa depan. Yang kedua, ada kepentingan keluarga. Ikatan keluarga. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ikatan keluarga dalam Islam. Pembagian warisan menjadi salah satu cara untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Yang tanggung jawab keluarga, ayat ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab setiap anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, terutama setelah seorang meninggal dunia. Yang kedua adalah keadilan sosial. Hukum yang adil. Ayat ini merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang sangat memperhatikan aspek keadilan. Dan yang keempat itu ada ketetapan Allah, hukum Allah yang mutlak.
Ayat ini menjelaskan bahwa hukum warisan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutlak dan tidak dapat diubah. Kesimpulan yang saya dapat yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan yang adil dalam pembagian warisan. Meskipun ada beberapa porsi antara anak laki-laki dan perempuan, perbedaan ini memiliki hikmah yang mendalam seperti tanggung jawab yang lebih besar bagi anak laki-laki sebagai kepala keluarga. Ayat ini menetapkan pentingnya ikatan keluarga dan tanggung jawab setiap anggota keluarga terhadap anggota lainnya, terutama setelah seorang meninggal dunia. Hukum waris yang ditetapkan Allah SWT adalah mutlak dan tidak dapat diubah. Jika sebagai manusia harus menerima dan menjalankan hukum tersebut dengan penuh keikhlasan, tidak semua hikmah dari hukum warisan dapat kita pahami sepenuhnya. Kita harus yakin bahwa Allah SWT selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian juga dari pembahasan saya tentang tentang surah An-Nisa ayat 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.